Selamat datang ya teman-teman. Terima kasih udah join space-nya. Hari ini kita bakal kedatangan banyak tamu nih. Ada sutradaranya, Kak Sabrina Rochelle. Ada Kak Yunita juga sebagai Kak Luna. Derby Romero sebagai Danan. Kak Christian Immanuel sebagai produser. Dan tamu spesialnya juga ada Kak Almira Bestari sebagai novel autornya Home Sweet Loan dan juga penulis skrip Home Sweet Loan Widya Arifianti. Di sini juga ada Kak Oki ya, sebagai salah satu admin kita juga yang bakal join ngobrol-ngobrol hari ini. Halo Kak Oki, Halo, boleh dong halo perkenalan dulu? Nathan. Halo, salam kenal. Saya salah satu admin dari Watchmen ID yang bakal bantuin jadi co-host di sini deh, bareng Tania. Halo Kak Oki, oh iya sebelumnya perkenalan dulu juga deh akunya ya. Aku admin Tania yang bakal menjadi host untuk malam ini. Pace-nya nanti kita bakal mulai setelah eh, kakak-kakak tamu undangan kita join ya teman-teman. Nah, aku sekalian mau ngasih tahu juga nih kalau tanggal 26 yaitu hari ini dan juga besok itu tuh Home Sweet Loan lagi ada promo buy one get one. Jadi buruan nonton karena hari ini ternyata kebanyakan full house loh ternyata. Di tempatnya Kaoki ramai juga nggak yang nonton? Kalau kebetulan saya udah nonton duluan ya waktu pemutarannya di Bandung tuh, Tan. Mm-mm. Nah, tapi sesekali karena cukup penasaran, saya berkali-kali ngecek ini sih, apa aplikasi MTix, CGV itu lumayan memerah ya semuanya. Benar, benar. Soalnya aku pun tadi kan baru bisa berkesempatan nonton hari ini ya. Pas mau beli tiketnya Mhm. juga udah penuh gitu. Terus Iya, sampai iya, iya. sampai dibeliinnya tuh sama 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 Kak Nada itu tuh harus misah duduknya. Akunya di A11, satunya lagi di B1 saking nggak ada tempatnya. Saking penuhnya ya. Saking penuhnya. Iya, iya, Tere- iya, iya. Ternyata kaget juga ya serame itu. Kira-kira berapa ya opening opening day-nya ya? Nah, ini mungkin sekalian misalnya si produsernya udah masuk, kita bisa tanya-tanya nih, Tan. Bisa banget nih, sebentar. Aku invite Kak jadi co-host dulu ya. Boleh Oke, oke, di-set. oke. Rame banget. Pada penasaran gak sih sama filmnya? Dari judulnya aja udah menarik gitu, Home Sweet Loan gitu. Bagi manusia-manusia milenial seperti kita ya Kak Oki ya. Iya, iya. Serelate. Relate banget nih, perkara mencari rumah dan pinjaman untuk mencari rumah. Wih, rame nih yang join nih. Thank you ya teman-teman yang udah join. Kalau nanti misalnya udah ada yang nonton dan pengen ngobrol, nanti kita bakal ada sesinya untuk berbagi. Bisa nanti pas sesinya bisa langsung angkat tangan aja ya. Oke, kita masih menunggu ya teman-teman. Nih aku agak deg-degan nih. Tamunya kece-kece. Padahal ini hari Kamis ya, tapi yang join ternyata rame juga. Seru sekali. Almiranya di mana ya? Aku nggak ketemu Kak. Oke. Sebentar. Halo Kamu Kak belum Sabrina. belum Halo, Halo, halo. Terima kasih sudah join. terima kasih kembali. Seru banget. Aku ngefans banget loh Kak sama Kakak dari film Terlalu Tampan. Aduh, makasih. Oh, suka banget itu. Suka banget. Ntar kita undang-undang speaker yang lainnya ya. Aku belum ketemu akunnya Kak Almira nih. Almira yang itu yang film Home Sweet Loan gambar handphone. Sebentar. Kak Sabrina apa kabar nih Kak Sabrina? Baik, puji Tuhan. Oh ini nih, udah masuk. Halo, halo Kak Almira. Halo, mohon maaf aku nggak foto diri. Nggak apa-apa, terima kasih sudah join.
Mungkin sambil nunggu kita bisa perkenalan dulu kali ya. Dari Kak Almira sama Kak Sabrina mungkin bisa perkenalan dulu ke teman-teman yang udah join hari ini. Mau aku dulu aja? Boleh. Hai semuanya, aku Almira Bastari, penulis novel Home Sweet Loan. Halo Kak Almira. Halo semua, aku Sabrina Rosyal Kalangi, sutradara film Home Sweet Loan. Halo Kak Sabrina. Kok aku awkward gini ya? BTW ini penulisnya Widya Arifianti tuh Bida, bisa diundang juga tuh jadi Wah, speaker. iya betul. Kak Widanya mungkin bisa request jadi speaker. Request mic ya? Coba sambil Kalau aku. rumah bisa nggak request rumah? Request. Ini BTW filmnya ternyata lumayan ada trailer-trailernya gitu ya kayak serem Menyeramkan banget. ya? Banyak adegan dewasanya. Iya, dengan horor dan dewasa gitu. Ini Kak Widianya udah nih. Halo Kak Widya. Halo, selamat malam semuanya. Selamat Aku malam. Widya. Halo teman-teman. Kak Widya ini tuh boleh perkenalin dulu Kak Widya sebagai apa di film ini? Halo, aku sebagai penulis skenario bersama Sabrina. Halo, salam kenal. Kita mau langsung mulai aja kali ya Kak Oki? Yang mungkin yang Kes kan katanya mau gabung dari akun Visinema tuh. Mungkin kita sambil nunggu juga kali ya. Biar Iya boleh. udah join belum? Jadi boleh mulai dari sekarang aja kali. Oh ini ada Kak Christian Immanuel ini Kak Christian Immanuel boleh perkenalan dulu dong ke teman-teman yang lagi mendengarkan. Halo, selamat malam. Aku Christian sebagai produser di film Home Sweet Loan. Halo, ini berarti panggilnya Kak Tian ya? Chris boleh, Tian boleh, apalah ini enak aja. Oke siap. Aku panggil Kak Tian boleh ya? Boleh. Oke, sebentar. Oke. Oke. Halo teman-teman semua, jadi hari ini kita mau langsung mulai aja space-nya. Kita hari ini udah kedatangan tamu-tamu dari film Home Sweet Loan, ada Kak Christian Immanuel sebagai produsernya, Kak Widya sebagai penulis skenario bersama Kak Sabrina Rochelle sebagai sutradara dan juga Kak Almira Bastari sebagai penulis novelnya. Oke, aku boleh langsung nanya-nanya nggak nih Kak? Terutamanya sih Boleh dong. tentang boleh ya boleh ya. Boleh Iya dong. iya, pertama-tama sih aku sebenarnya paling penasarannya itu tuh sebagai penulis, ternyata Kak Sabrina itu juga terlibat ya Kak di penulisan skenario film ini? Iya, jadi dari awal development aku berdua sama Bida yang nulis skenario, sama Chris juga di developmentnya gitu, sama Almira kita juga ngobrol-ngobrol juga. Itu sih, jadi memang terlibat dari awal gitu. Memang terlibat dari awal penulisan ya berarti ya bersama Kak Kris? Sama Widya, Sama Kak Widya juga. Nah, aku tuh penasaran juga sih sebenarnya bisa diceritain nggak ya Kak, dari Kak Widya, Kak Almira, Kak Sabrina, dan juga Kak Tian itu proses developnya tuh bagaimana tuh? Siapa yang mau cerita? Siapa yang mau Mungkin boleh yang lain dari dong, yang lain. dari Kak Sabrina Gimana, dulu Pri? boleh tuh. Pri, Coba, Sabrina dulu aja, mainkan. Pri. Mainkan. Gue. Iya, jadi kalau untuk development dan penulisannya waktu itu Christian bawa novel Home Sweet Loan ke aku, bilang dia pengen ngangkat novel ini bagus banget dan pengen aku jadi sutradaranya, dan aku waktu itu pengen baca dulu novelnya. Nah setelah baca novelnya aku merasa memang cerita ini penting dan patut untuk diangkat. Jadi aku juga bilang ke Chris, aku boleh nggak ikut penulisan dari awal gitu. Dan habis itu kita bertiga sama Bida juga meeting juga untuk mulai kick off developmentnya, lalu ngobrol juga sama Almira gimana rencana kita pengen menjadikan ini masuk ke dalam medium film dan apa yang
pengen dari sisi Almira juga pengen dipertahankan dari novelnya dan harapannya kira-kira seperti apa, kayak cari common ground sih sebenarnya gitu. Dan sempat awal-awal kita diskusi dan sempat sharing sinopsis juga gitu ke Almira dari awal gitu sih. Seru sih sebenarnya, jujur itu kita prosesnya kurang lebih hampir setahun dari Januari akhir atau Januari akhir ya, Dit ya? Apa Chris? Iya, Januari akhir tahun Februari lalu. awal lah ya. Ya Februari awal 2023 lah kira-kira sampai akhirnya kita selesai nulis itu persis sebelum syuting itu di Februari 2024 gitu. Berarti developnya ternyata cukup lama juga ya Kak Sabrina. Kayaknya seru banget, mungkin ada banyak sesi Sama. curhatnya juga kali ya sebagai generasi Bener. milenial. Ya kan kita mah curhat-curhatan sebenarnya, development tuh curhat. Aku Chris Bida curhat aja kerjanya. Development mah kedok tahu. Sebenarnya Iya, curhat itu developmentnya kedok. Biar kita bisa jajan aja gitu. Iya bener. Karena ceritanya itu sebenarnya aku juga agak lumayan takjub sama ceritanya itu. Bukan lumayan sih, takjub banget kayak. Takjub banget soalnya emang apa ya, kelihatan banget tuh ada banyak POV gitu dari cerita ini gitu. Jadi sebenarnya aku makanya tuh pengen tahu banget prosesnya itu, mungkin kan tadi dari Kak Sabrina, dari Kak Tian sama Kak Widya sama Kak Almiranya tuh gimana tuh mungkin? Mungkin kalau dari Kak Tian itu sebagai produser itu tuh, gimana gitu proses dari awalnya? Tadi kan membawa Oh, Home Sweet Loan gitu dan kenapa eee, iya. mhm, Jadi memang pada saat tentu aja, dulu tahun lalu mhm, berarti aku, masih menjabat sebagai, eee konten strategi di Visinema dan memang tugas gua adalah mencari cerita dari manapun, dari novel, thread Twitter, atau, pengalaman hidup seseorang gitu dan, bertemulah dengan novel Home Sweet Loan ini mhm. yang masih di top shelf Gramedia waktu itu dan, waktu setelah membaca, aku udah kebayang, "Wah ini bisa banget nih difilmin," gitu. Dan di situ aku berkenalan dengan Almira, cuman kan aku sebagai head of content strategy kan juga baru ya, jadi bukan yang kayak orang kenal semuanya. Jadi cara aku mengkontak ke Almira adalah dengan DM, berharap Almira bales. Kayak, "Halo Almira, perkenalkan saya Christian dari Visinema. Bolehkah aku meminta email? Karena pengen ngobrol untuk set-up meeting kita selanjutnya untuk ngobrolin salah satu novel kamu untuk dijadikan film," gitu. Akhirnya kita ngobrol dan memang, waktu itu aku inget banget Almira bertanya ke aku, mmm "Oh, gimana menurut Mas Christian, novel Home Sweet Loan dan apa yang berkesan?" Agak sedikit spoiler sih ya, gue bilang yang berkesan adalah pada saat gue membaca Home Sweet Loan, adegan meja makan. Mmm, Di situ gue, baca novelnya ampe, nangis gitu. mmm. Jujur Ya itu adegan yang berat sih emang, Kak. iya karena, novelnya memberikan konteks keluarga yang sangat, oh ya ini keluarga Indonesia dan pada saat, tahun lalu kan memang kita lagi tinggi-tingginya dengan pinjol dan, bagi aku memasukkan bahayanya membeli tanah sembarangan dimasukin dengan alus di cerita Home Sweet Loan, yaitu tentang sertifikat ganda, yang mungkin masih banyak orang yang nggak tahu gitu. Betul betul betul. Dan di situ aku ngomong sama Almira dan Almira setuju untuk mempercayakan Home Sweet Loan ke aku, ke Visinema gitu. Almira mau nambahin nggak Almira? Hai semuanya, jadi kan pertama kali kalau misalnya akuisisi cerita seperti ceritanya Mas Kris, terus juga kebetulan kalau dari aku sebenarnya, Home Sweet Loan itu memang sudah berapa kali di-approach gitu ya sama
PH-PH lain gitu dan, eee, kebetulan Mas Kris ini mungkin menurut aku gini, sama ekspresinya kayak, banyak pembaca, nangis gitu dan Mmm. spesifikly aku nanya di mana adegan nangisnya gitu kan, adegan meja makan, terus juga ada yang teleponan deh kayaknya, saya lupa deh. Terus dari situ aku nanya, rencananya Mas Kris tuh gimana soal film ini, kebayangnya bakal seperti apa. Terus, ada Mas Kris menurut aku Mas Kris itu orang yang paling rapih mungkin yang aku kenal. Jadi dia ngasih, timeline gitu, kira-kira, development cerita tuh berapa lama, terus kemungkinan syuting, ya pastinya ada kemungkinan, mundur lah ya. Tapi dikasih rencana sedetail itu aku ngerasa, eee, Mas Kris punya visi yang jelas soal filmnya, dan dia udah kebayang nih kira-kira bakal bikin filmnya seperti apa. Ketika di-introduce sama timnya, aku happy banget, karena kebetulan aku juga suka sama karya-karyanya, Mbak Sabrina. Dan menurut aku juga kayak, mmm, apa ya, kalau kalau udah dikasih nama yang aku seneng, kayaknya aku nggak terlalu perlu ngatur banyak gitu loh. Dan menurut aku juga nulis film dan nulis novel itu kan 2 hal yang sangat berbeda. Jadi aku tetap pengen kasih kebebasan yang banyak untuk, Visinema gitu kan. Ketika meeting-meeting gitu kan, Mbak Sabrina sama Widya, Mas Kris tuh menanyakan banyak banyak hal tentang apa yang biasanya pembaca itu pengen lihat di filmnya. Terus juga, beberapa kali misalnya mereka pitching, menurut mereka tuh misalnya yang akan diangkat tuh yang lebih yang mana, dan mungkin yang kira-kira misalnya, detail yang nggak dinaikin tuh seperti apa gitu. Sampai terakhir, mmm, kan kalau film itu ada beberapa draft skenario ya. Kebetulan, aku juga bukan tipikal yang bener-bener harus, detail banget, tapi, pas draft keberapa gitu aku dikasih, draft-nya, terus aku nggak banyak ini ya Mas Kris, kayaknya nggak banyak Enggak. heeh, jadi aku cuma ada satu doang, feedback aku dan diakomodir juga sama Visinema-nya, karena memang masih align banget sama keseluruhan naskahnya dan jadilah film yang kalian tonton, kira-kira gitu. Eee, dan, ya lucu sih maksudnya kalau aku kenapa memilih Sabrina, kenapa aku memilih Bida, karena, kalau Bida aku tahu dia mengerjakan dengan project Visinema dengan produser lain yaitu menulis Nusa, film animasinya. Dan di situ, aku tahu Bida punya power-nya untuk membawa hal sentimental yang mungkin kadang miss dari orang gitu. Kayak misalnya, jujur aku yakin Bida tuh karena adegan Mur kaki Nusa dikasih ke temennya, biarkan temennya yang menang gitu. Dan aku tahu bahwa, oh orang ini punya sense of sentimental-nya gitu. Dan kalau sama Sabrina jelas, dari tahun kita syuting Terlalu Tampan, di situ aku masih co-producer Terlalu Tampan, udah mimpi aku untuk mempunyai film bareng Sabrina, gitu. Dan, di antara Terlalu Tampan sampai akhirnya kita punya karya bareng Home Sweet Loan itu, kita masih sering saling mengupdate dengan project masing-masing gitu. Jadi, karena Sabrina, kamar kosnya sebelah aku kebetulan, jadi pintu kita bener-bener sebelahan. Kita tetangga guys, kayak di Friends gitulah. Kalau kenapa-napa tinggal ngetop. Heeh. Jadi, Ternyata memang, aku udah punya mimpi bahwa aku harus mempunyai, project bersama Sabrina gitu. Jadi ya proses development-nya berjalan dengan lancar dan apa ya, mungkin karena kita tinggal bareng berapa lama Bri? 3 tahun? 4 Iya, tahun? hampir 4 ya. Hampir 4 tahun. Lebih. 2020 aja udah ini, udah 4 tahun. Oh, 4,5. 4,5 tahun, ya selera nonton kita sama, selera anime kita sama, selera lagunya Komik-komik sama. kita sama. Heeh. Waktu waktu demam BTS, gue juga ikut demam BTS. Jadi Ketularan. jadi memang, oh ya
nggak terlalu banyak adjustment yang kayak, kita harus buatnya seperti ini atau ini, enggak. Kita udah tahu kayak cerita ini baunya ke sini, iya bener sama gue juga, iya Bri, gitu Iya, aku lucu udah banget sih waktu selesai. itu sumpah. Kayak, "Lo kebayang ini kan, gini kan, ini kejadian gini kan, iya iya iya." Jadi habis selesai aku baca novel tuh langsung kayak aku ngomong ke Chris langsung kayak langsung menggebu-gebu dan kita langsung detail pinpoint apa aja yang pengen kita angkat gitu, lucu banget sih. Dan, pitching-nya bukan di kantor Visinema, pitching-nya di kamar kosnya Sabrina. Iya. Kita tinggal ngetok sebelah, "Bri, masih bangun?" Masih. Berarti selama setahun itu ya muter-muter aja di kos-kosan gitu developnya ya, Kak? Wah iya, maksudnya, Iya, eee antara kosan dan kantor Visinema aja gitu sih. iya bolak-balik doang. Maksudnya aku pastinya nggak mau, ini menjadi film punya Christian doang, tapi aku mau semua orang yang terlibat tuh punya footprint-nya di dalam filmnya. Jadi kalau misalnya Sabrina lagi develop sama Bida, ya aku memberikan ruang untuk mereka develop dulu, ngobrol dulu, karena mereka berdua adalah penulisnya. Jadi pada saat mereka nge-chat Chris, "Lagi sibuk nggak?" "Enggak." Bawa bentar deh ada yang mau gue tanyain." Baru aku datang masuk. Nggak pernah aku masuk kayak, "Kok jadi kayak gini?" Padahal mereka belum, mempunyai jajakan yang kuat gitu. Karena bagi aku, Bida, Sabrina, adalah orang-orang yang bisa berkreasi sangat bagus asal dikasih ruang gitu. Betul betul betul. Dan memang terasa sekali sih sebenarnya terkadang itu dari, penulisan, biasanya adaptasi novel ke film, itu tuh kadang aku suka ngerasa, kok ada sesuatu yang hilang gitu. Karena mungkin, aku kadang merasa mungkin penulisnya kadang nggak dikasih ruang untuk bergerak gitu dan di film ini aku malah merasakan sebaliknya. Jadi seru banget sih. Iya, dan, mungkin momen lucunya adalah, waktu kita masih baru bertiga, aku, Sabrina, dan Bida, pertanyaan aku adalah, "Kalian pun lagi punya mimpi apa?" Gitu, dan apa yang kalian pengen achieve dengan Home Sweet Loan. Sehingga karena bagi aku mengerjakan film itu panjang, mmm, kita aja hampir hampir 2 tahun gitu, dari Januari tahun lalu akhir, Februari awal lah ya, Februari tahun lalu sampai September sekarang gitu. Jadi sebagai orang yang mengajak mereka untuk join ke project ini, aku nggak mau mereka nanti di bioskop menyesal dengan apa yang mereka lihat. Itu udah, ketakutan aku paling dari nomor satu gitu. Mhm. Dari Kak Almira sama Kak Widya, ada yang mau ditambahin nggak? Oke. Iya, aku seneng banget sih kerja bareng. Ini menurut aku tim yang sangat solid sih, menurut aku sangat sebuah privilege bisa kerja bareng produser seperti Christian yang sangat hands on, yang sangat care banget sama ceritanya gitu. Dan, Sabrina yang bener-bener sangat sensitif dan sangat detail gitu dalam mengolah perasaan manusia gitu ya, seperti tadi dibilang maksudnya setiap kali sesi development rasanya seperti curhat berkedok development karena memang kita juga, selalu berkaca gitu, maksudnya cerita-cerita Home Sweet Loan ini ditulis dengan sangat indah dan relatable sama Mbak Almira gitu dan pasti kita juga jadi punya perasaan-perasaan yang sama gitu dan itu perasaan-perasaan yang sangat, spesifik tapi kita berusaha ini pasti banyak orang ngerasain supaya jadi general, jadi universal gitu perasaannya gitu. Itu yang selalu kita, sering bahas setiap kali development gitu. Dan tentunya dengan makanan-makanan yang enak ya gitu kan. Jadi Iya, bener-bener. selama sesi development tuh Rembersan jalan tidak terus, terasa gitu. heeh. Iya. Namanya juga anak kosan, guys. Iya, kok mulut bener bener, kayak tangan mengetik, Heeh. bibir mengunyah gitu Dikit-dikit kan. kopi kali ya, Dan gitu kan. lancar. Kopinya yang Apalagi 50.000. waktu itu lagi puasa ya, Sap, ya. Apa, Bang? Wah, Waktu itu seru lagi sih. puasa, pokoknya ada development yang bulan puasa, terus udah gitu
Oh iya, kita tuh bener-bener sangat semangat gitu loh pas waktu tajil gitu, kayak bener-bener, apa, semakin lancar gitu dengan makanan-makanan yang disediakan oleh produser kita ini gitu. Betul. Jadi, dukungannya bukan cuman moral dan material, tapi juga dukungan perut juga tersedia sekali gitu Sangat selama sangat proses membantu. development. Pokoknya seru banget sih proses development itu tuh kemarin bener-bener salah satu development yang menurutku penulisannya sangat menyenangkan, sangat apa ya, sangat bener-bener di situ tuh kayak ketika kita mentok pun gitu kita tetap percaya kita pasti akan nemuin jalan keluarnya, kita balik lagi ke bukunya atau enggak kita makan. Jadi semuanya menyenangkan sekali prosesnya sih kalau aku. Aku dengerin prosesnya juga kayaknya seru banget ya, sampai aku kayaknya ngerasa kayaknya ada masing-masing milih-milih karakter gitu, siapa yang Danan, siapa yang Kak Luna, ada kayak gitunya nggak, Kak? Kak, Kayaknya kita sebenarnya semua Kak kalau Luna sih sebenarnya kalau kita bertiga. ya kalau disuruh milih pasti kita semua Kak Luna. Tapi, mungkin ada kejadian-kejadian yang kayak gini, kayak misalnya, kejadian yang ember Hmm. jelasin jelasin nggak apa-apa kali ya? Boleh Ember yang banget. celana Nggak dalam, boleh kayaknya. yang dipakai jadi buat nyuci celana dalam. Nah, itu tuh gue bilang sama Sabrina, "Bri, gue pernah kejadian kayak gini." "Gue juga." "Oh, tapi kalau gue jadi bahan bercandaan." "Oh, enggak sih, Bri, kalau gue Kris, gue marah." Jadi kita tuh kayak punya pengalaman yang sama-sama gitu, tapi kayak reaksinya tuh berbeda-beda dan itu yang juga jadi bahan diskusi kita gitu juga ketika kayak, "Oke nih, berarti kita bawa kalau di sini apa yang dirasain Kak Luna?" Gitu, itu seru banget sih. Iya, termasuk ini ya, Gayung Lope. Bener, kayak ngope Gayung tuh. Lope. Iya, Aduh. Gayung Lope dan keran zolim Mhm. itu. Yang keran warna biru tuh, wah itu zolim banget. Muncrat kemana-mana. Keran plastik dan itu deh, udah deh, pokoknya itu jadi kayak pokoknya kita tuh ngerasa kan di buku Almira udah nulis banyak banget kayak kejadian-kejadian yang sebenarnya tuh benar-benar bagus buat ditaruh di film gitu. Jadi kita benar-benar kayak pengen juga adegan-adegan itu masuk ke film juga bukan cuman sekedar gimmick atau tempelan gitu, tapi memang ngebawa cerita di medium ini dengan lebih halus gitu. Mhm. Iya bener banget. Jujur pas tadi aku nonton, aku tadi nontonnya di Denpasar, itu pas lagi, ada gayung lope-lope terus pas dibuka kerannya muncrat, itu tuh udah satu satu bioskop bereaksi gitu, relate. Pada pernah kesiram kayaknya. Iya, bener bener rasa kayak kena siram. Mungkin kalau misalnya nanti masuk 4DX ada semburan-semburannya juga kali. Ada uap-uap dufan gitu ya. Kayak wahana-wahananya. Iya, Mhm. oke. Itu Kak Ya Yunit kita masuk tuh. masuk. Masuk. Nah, yeay! Yeay, Kak Halo. Luna. Kak Lunanya sudah datang. Selamat datang di Nah, paket rame. terus paket. Kita dari tadi mendengarkan seru sekali. Banget. Kita berdua ya dengan satu account. Hai semua, aku Derby, jadi Dada. Aku Yunita. Halo, yeay! Akhirnya datang juga Kak Derby sama Kak Yunita, walaupun kita semua udah kenal, tapi mungkin boleh perkenalan dulu ke teman-teman pendengar juga ya. Boleh dong. Halo semuanya, aku Yunita Siregar. Di film Home Sweet Loan ini aku berperan sebagai Kak Luna. Hai, aku Derby Romero. Aku di HSL berperan sebagai Danan. Halo halo. Oke, karena di sini sudah datang Kak Yunita dan juga Kak Derby, aku mau langsung tanya-tanya aja. Nah, untuk Kak Luna nih sebenarnya tuh aku penasaran banget soalnya Kak Luna itu pas adegan nangis itu kok nyampe gitu ke aku. Seneng banget rasanya kalau bisa nyampe. Iya, itu mungkin bisa diceritain kali sebagai Kak Luna itu bagaimana sih gitu? Apakah sebagaimana beratnya gitu memerankan Kak Luna itu sendiri? Jujur emang berat banget sih menurut aku. Maksudnya aku untuk menjadi karakter Kak Luna ini dan aku ketika
berada di posisi Kaluna itu rasanya sih berat banget menurut aku, beban yang dia bawa gitu. Dari mulai pertama kali aku baca skripnya aja aku udah bilang sama Kasap, "Gila Kak, aku nyesek banget baca skripnya baru sampai 101," aku bilang gitu. Terus kayak kemarin, aku, boleh diceritain nggak sih yang video klip? Musik musik vi musik Jangan vi ya, ah, apa? jangan dulu Oh rahasia. jangan dulu ya? Oh iya iya, nggak boleh nggak boleh. Jadi aku Pasti kemarin Kan kan itu sih. Oke, spoiler kemarin dikit tadi oh ya berarti. nggak boleh. Nggak, intinya kemarin ini aku ada sempet kayak harus me-recall lagi memori ketika aku jadi Kaluna dan itu bener-bener masih berasa banget sih di aku, eee, nempel sakitnya tuh masih gitu ketika aku me-recall memorinya si Kaluna ini. Jadi memang lumayan cukup, ketika aku membangun si Kaluna ini, jadi kalau misalnya udah masuk scene-scene yang lumayan emosional gitu, aku dan Kasap tuh udah kayak sering ngobrol soal, "Kak, kira-kira playlist yang Kaluna dengerin tuh apa sih kalau misalnya di busway di MRT gitu, apa ya, di Transjakarta." Jadi kita udah nyusun list-nya dan biasanya aku udah mulai dengerin dari pagi gitu kalau emang mau menuju scene yang udah mulai mellow gitu. Jadi aku ngebangun mood aku dari pagi tuh dengan lagu-lagu itu sih. Iya, jadi lucu banget, aku ingat banget pertama kali aku share kan, aku milihin beberapa lagu yang menurutku ini kayak Kaluna dengerin nih, karena kan emang karakternya itu kita bikin kayak salah satu hiburannya Kaluna yang membuat dia bertahan menjalani hari-hari itu adalah ya dia mendengarkan musik setiap kali dia pulang kerja, setiap kali ya dunianya itu ada musiknya lah gitu dan aku pilih-pilihin beberapa lagu. Terus Nita waktu itu bilang kamu ingat nggak kayak Kak, jadi dia tuh tipe yang kalau nangis tuh malah mau dinangisin lagi dengerin lagunya ya? Iya. Iya bener, dia tuh tipe yang kayak makin kayak kalau udah luka tuh ya udah Mas dikasih jeruk nipis aja lah, sekalian dikasih aja dikasih lah jeruk aku pipis sama gitu. garam gitu biar puas. Gitu, lucu banget sih. Ini menarik banget ya, ternyata sampai udah bikin playlist untuk membangun mood juga, menarik sekali. Iya, soalnya memang aku kayak ngerasa ya kalau kita kan gitu maksudnya aku kan masih sering naik transportasi umum ya. Eee, karena emang gak punya mobil. Jadi, aku tuh emang masih sering ngelihat gitu, kayak emang orang-orang tuh ketika pulang pasti kayak, ya headset dan ya TWS tuh jadi hiburan aja gitu sehari-hari yang bisa didapatkan orang gitu. Musik tuh jadi kayak pelarian sebagian orang gitu ketika di daily activities mereka, di kejenuhan mereka, dan aku pun juga kayak gitu dan aku ngerasa kayaknya Kaluna juga seperti itu deh, walaupun di novel kayaknya nggak ada ke situ ya sebetulnya ya. Cuman itu jadi sesuatu yang emang kita bikin lebih, apa sih, jadi karakter Kaluna di film ini gitu. Menarik juga ya, soalnya kan kalau misalnya dari novel itu kan medium tersebut juga mungkin, eee, kurang terasa gitu kalau misalnya dijelaskan kalau udah mendengarkan apa ya. Tapi kalau misalnya di film jadinya tuh kayak semakin sad girl moment gitu, mendengarkan lagu-lagunya sambil naik busway gitu ya, untuk karakter Mhm. Kaluna. Mungkin ya itu juga sih sebenarnya kenapa jadi banyak soundtrack di film ini gitu, karena kita juga ngerasa, soundtrack-soundtrack itu sebenarnya yang menemani Kaluna melewati hari-hari yang diceritakan di film itu, gitu sih. Untuk soundtrack, playlist-nya itu udah dirilis belum sih, Kak? Oh, kalau playlist soundtrack itu udah dirilis di Spotify-nya Visinema gitu. Nah, Jadi kalau yang pada udah nonton lalu pengen dengerin soundtrack-soundtracknya bisa langsung ke Spotify-nya Visinema. bisa tuh. Tadi soalnya dari Kak Oki juga tuh, sharing katanya itu udah dengerin soundtrack-soundtrack-nya, playlist soundtrack-nya, Home Sweet Home dan langsung keinget lagi trauma-trauma generasional tersebut yang ada di film Home Sweet Home-nya. By the way barusan tadi aku kan lagi di jalan nih sama Derby. Tadi aja kita sambil jalan tuh sambil dengerin It Gitaf yang berakhir di aku. Terus kan hujan di luar ya. Terus sama-sama lihat keluar gitu kayak, "Ih, kok nyes ya?" gitu. Lagi nyes banget gitu. Ya ampun, emang lagu itu sangat berperan. Biasanya di film-filmnya Visinema itu salah satu, mmm, salah satu yang ditunggu-tunggu itu tuh playlist-nya sih dari filmnya.
Iya, dan soundtrack berakhir di aku ini juga memang bener-bener, apa ya, bener-bener kayak teriakan hati Kaluna, dari rangkuman film itu tuh teriakan hati Kaluna tuh ya itu di lagu berakhir di aku itu gitu. Jadi emang bagus banget sih lagunya. Iya, ya ampun. Oke. Aduh, aku masih masih trauma banget nonton filmnya, terlalu terlalu horor. Ketika mau bahagia gitu kadang suka ditarik sama kenyataan keluarga gitu ya. Serem banget. Tapi sebenarnya pembacanya juga udah pada bilang ini tuh buku horor dari dulu, dari buku yang dulu. Jadi pas filmnya dibilang film horor, ya nggak heran sih. Udah horor banyak adegan dewasanya juga ternyata ya. Oke. Aku mau nanya juga dong untuk Kak Derby nih. Untuk para pendengar, followernya Watchmen pasti udah tahu ya, kita tuh kadang tiap tahun itu suka memberikan anugerah anugerah karakter red flag, green flag, dan karakter Kak Derby di sini. Danan itu Kak Derby ini pernah memenangkan karakter green flag terbaik di Watchmen tahun lalu. Nah, apakah karakter Danan ini juga akan menjadi karakter green flag lagi tahun ini? Bagaimana tuh Kak Derby rasanya bermain menjadi karakter green flag lagi tahun ini? Kalau kalau aku sih, seneng banget ya dapat karakter green flag lagi. Tapi mungkin ini juga attempt untuk menunjukkan ke orang-orang kalau Gemini itu green flag loh, guys. Ya nggak, Net? Nah, seneng sih maksudnya emang Danan itu karakter yang menurut aku sebenarnya menarik banget gitu dengan begitu banyak apa bilangnya ya, mungkin dia karakter yang luar biasa, apa ya, manusia sih, sangat manusia banget gitu. Dia cowok Gemini yang lumayan selengean dan penuh dengan pengalaman-pengalaman dia yang menarik gitu, tapi dia justru menjadi menurut aku contoh cowok green flag banget itu adalah Danan menurut aku. Karena salah satu trait yang menurut aku menarik banget dari Danan adalah dia itu sebagai lelaki yang justru bahkan banyak cowok yang punya hero syndrome gitu ya, kayak pengen selalu ngebantu, pengen selalu ada buat teman atau buat pasangannya gitu. Danan itu malah bisa memberikan space untuk Kaluna menyelesaikan masalahnya gitu. Tapi saat dibutuhkan, dia yang paling depan gitu, dan itu yang dibutuhkan gitu. Karena kadang-kadang kita sebagai teman gitu ya, cukup mendengarkan gitu teman kita kalau lagi berkeluh kesah, gitu. Nggak harus mencoba untuk masuk dan membantu gitu. Ya menurutku tuh menarik juga sih, soalnya banyak juga film yang malah membuat karakter perempuannya itu masalahnya diselesaikan dengan eee, hero seorang lelaki gitu. Tapi di film ini tuh enggak gitu, Kak Luna menyelesaikan masalahnya sendiri dan Danan di situ sebagai supporternya aja gitu. Itu menurutku menarik banget sih. Mungkin dari Kak, Widya sama Kak Almira juga bisa share dong, pas proses penulisan karakternya ini tuh bagaimana gitu tuh aku penasaran juga sih, Kak, penulisan karakter Kak Luna, dan juga, karakter Danan. Sebenarnya kan novel ini tuh dibuat karena menurut aku ini masalah yang sebenarnya dihadapin oleh banyak orang di generasi aku maupun yang generasi X gitu ya. Banyak yang masih struggling beli rumah, terus nggak jarang buat mereka tuh kalau bisa beli rumah tuh sampai nangis gitu, dan kalaupun mereka belum bisa beli rumah gitu, biasanya tuh banyak banget alasannya, makanya kenapa ada masalah keluarga ini dan lain sebagainya. Terus fenomena kalau sekarang orang tuh tinggal di rumah tumplek-tumplekan gitu kan sama kakak adiknya yang udah nikah. Jujur aja waktu mau nulis Home Sweet Loan ini aku ragu banget, karena biasanya orang kan baca-baca buku aku tuh katanya page turner, terus komedi, lucu, ringan gitu. Terus dengan banyaknya keresahan yang pengen aku tuangkan dalam satu novel gitu, yang aku rasa tuh penting banget, karakter Kaluna ini, terus yang Tanish yang ibu bekerja, itu gimana ya, sampai bener-bener writer's block juga, nggak bisa nulis, sampai harus meditasi tuh 2 bulan, baru bisa nulis ini dan sampai apa ya, kalau udah pas udah selesai tuh kayak pelanga-pelongo gitu jadinya. Nyelesainnya cepet, tapi habis itu karena mungkin drain banget ya, jadi drain banget berusaha untuk menuliskan ini dalam bahasa yang ringan gitu kan, mmm
Terus juga berusaha tetap ini ada humornya, dan humornya juga humor yang kayak ironis, ngetawain kesialan gitu kan, ngetawain sedihnya hidup, yang mana menurut aku itu jadinya sama seperti yang kita lakukan sehari-hari lah gitu, kadang kita kalau lagi sedih saking sedihnya jadi ketawa. Nah kalau, aku nulisin Danan di sini, sebenarnya ending novel sama ending film tuh agak beda. Gimana nih Mas Kris? Boleh nggak sih dibahas? Boleh, nggak ada apa-apa kalau itu nggak apa. Sebenarnya ending-nya tuh agak beda, tapi aku tetep, apa ya, ngerasa ending-nya film juga bagus gitu. Eee, di novel juga Danan ini nggak menjadi yang superhero kayak gimana-gimana, jadi emang beneran muncul kalau misalnya Kak Luna memang mengizinkan karakter ini muncul kalau atau memang Kak Lunanya tuh butuh gitu. At the end of the novel juga, akhirnya mereka berjuang bersama-sama gitu. Akhirnya mereka tetap, masih mencari rumah, dan kalau misalnya kita kan kalau KPR tuh ditanggung sendiri rasanya sesek ya kan. Tapi kalau ditanggung berdua, ya lumayanlah seseknya gitu, bisa bisa agak di-maintain-maintain, nah kira-kira gitu. Ujungnya jadi si Danannya ini emang nggak menjadi superhero, yang mana menurut aku realitanya juga sekarang cowok tuh kalau disuruh provide semuanya juga lumayan sesek gitu kan, kalau aku baca dari banyak, curhatan dan juga, blog-blog gitu. Karena sekarang apa-apa mahal banget. Jadi ya memang realitanya ditanggung berdua gitu, sehingga kenapa nggak ada tuh ceritanya di aku kayak cowok tuh harus jadi, superhero-nya gitu kira-kira. Berarti Danan ini ya, Sigmaris kalau bahasa anak sekarang ya. Apaan tuh artinya Soalnya apa? sebenarnya ini sih, Sigmaris. Soalnya memang, karakter-karakter di novelnya Mbak Almira ini tuh bener-bener udah sangat ini ya, sangat bener-bener sangat-sangat kuat gitu. Jadi, hal pertama sebelum penulisan memang kita selalu breakdown dulu karakternya masing-masing tuh kayak apa, dia pengennya apa, dia butuhnya apa, dia takutnya apa, bahkan zodiak-zodiaknya deh sampai kita pretelin gitu. Tapi ya yang menarik banget sih di sini kita juga selain kita bedah per karakter juga kita ya cara terenak dalam ngomongin karakter adalah ngegibah, alias ini, karakter-karakter ini kalau dia adalah teman-teman kita yang sama-sama kita kenal, siapa ya, gitu. Jadi kita melihat juga sih ke sekeliling atau enggak ada reference misalnya gitu. Cuman memang benar-benar dari novelnya tuh sudah sangat, kaya sekali layer-nya gitu dan kita, benar-benar mendapatkan banyak panduan dari situ gitu. Ngelihat dari sekitar itu, aku rasa sangat ter terpampang gitu di filmnya karena se-relate itu. Nah, ngomong-ngomong relate itu juga aku tuh sebenarnya penasaran banget sama rumahnya. Kan tadi, di-mention juga ya, perkara tinggal sama kakak ipar, kakak adik, kakak ipar sampai ponakan-ponakan sama mama papanya semuanya ada di satu rumah. Itu menurutku menarik banget ketika pas aku ngelihat rumahnya di film itu bener-bener kayak rumah yang sering aku lihat di mana keluarga besar itu menyatu gitu. Boleh diceritain nggak sih Kak, prosesnya untuk mendapatkan rumah itu dan memilih rumah itu tuh bagaimana tuh dari Kak Christian dan juga Kak Sabrina? Nanti Sabrina banyak lah, tapi aku bener waktu rumah itu ada, dapat dari anak lokasi, kita tuh ragu. Maksudnya ragunya bukan karena, dalamnya dan kepisahnya kamar pembantu/Kaluna di belakang gitu, itu udah kayak pas kita lihat kayak, "Wah wah ini nih wah ini nih." Problemnya adalah, waktu itu garasinya kegedean. Garasinya kegedean dan, Iya. kita mencoba, ya udah deh ini kita simpen dulu, kita, eee, simpen dulu dan, nyari yang lain. Tapi udah ya beberapa opsi rumah kita kok nggak sreg ya, kok nggak ada
magisnya kayak yang rumah sebelumnya gitu, dan akhirnya kita kembali ke rumah itu gitu, ke opsi pertama yang kayaknya rumah itu deh paling Iya pas. benar. Lucu banget sih pencarian rumah itu tuh, kita bener-bener kayak nyari rumah beneran ya Kris. Kayak setiap orang tuh kayak aku, Kris, Astrada, orang lokasi itu semuanya kerjaannya juga nyari lihat-lihat situs-situs rumah gitu. Karena ya, eee, kan, memang sebenarnya ada sedikit kebutuhan spesifik gitu ya, maksudnya di film ini kan ketika menempatkan, karakter Kak Lunanya itu harus, pindah ke kamar pembantu dan lain sebagainya. Di buku juga digambarkannya kan kamar pembantu itu sesuatu yang terpisah dari secara bangunan rumah kan, gitu. Tapi di satu sisi juga rumahnya yang seperti apa, sebesar apa, dan kita mau pengen kesannya kayak biar tetap masuk yang ke daerah Tebet. Kita waktu itu nggak bisa syuting di Tebet, jadi kayak sebisa mungkin kita mencari juga lokasinya kira-kira masih daerah mirip-mirip daerah Tebet Dalam lah gitu. Dan waktu itu rumah yang muncul pertama ini tuh udah apa ya, ngecek list banyak hal sebetulnya, cuman bagian depannya aja sih gitu. Karena kan kalau misalkan di novel kan itu juga digambarkannya juga parkiran, maksudnya ada mobil mobil yang diparkir di rumah itu akan mengganggu tetangga kalau misalkan salah parkir sedikit gitu kan. Jadi memang nggak bisa nih karena parkiran area depan muka rumahnya tuh terlalu lebar dan terlalu besar gitu. Sementara aku pribadi juga udah suka banget dengan, dalamnya. Nah lucunya saat itu ketika kita memutuskan untuk kayak nyoba cari opsi yang lain, kita tuh pas visit pertama ke rumah itu kita belum ngelihat kalau di antara dapur sama tempat cuci piring di bagian belakang tuh, dapur sama meja makan tuh ada jendela connecting-nya gitu yang di scene awal kasih lihat kan ceritanya kalau cuci piring di ruang makannya kelihatan gitu. Kita tuh belum tahu ada itu karena waktu itu bagian situ agak ketumpuk barang sama sama pemilik rumahnya gitu, ditutup lah gitu. Tapi setelah kita kayak mencoba mencari lagi kandidat lain rumah, terus kok kayaknya nggak ada yang ketemu gitu, akhirnya kita mutusin balik lagi situ dan pas kita lihat-lihat malah kayak, ih ada ini lagi koneksi antara, apa namanya, koneksi antara si dapur dan si tempat makan itu yang mana menurutku bisa memperkaya banget, penceritaan secara visualnya gitu. Maksudnya Kak Luna adalah bagian dari rumah itu tapi dia selalu kayak terpisah daripada yang lain kayak gitu. Dan aku ngerasa kayak, "Oh ya ini kayaknya emang bener ya kita harus di sini dan lebih baik mungkin kita melakukan sesuatu terhadap bagian depannya," gitu. Jadi kayak kita tetap ngebelain untuk di rumah itu, cuman bagian depannya ada sedikit penyesuaian. Jadi secara art kita bikin, emang cuman muat 2 mobil di dalam rumah itu, satunya diparkir di luar. Dan sebenarnya kalau dari cerita di film kan karena Kuncoro juga kerjanya di pabrik dan mobilnya nggak selalu ada, jadi itu kayak lebih possible menurut kami gitu. Iya, kita bangun tembok buat ngecilin garasinya pada akhirnya. Iya, dibelah, di dibatasin jadi lebar 1 mobil aja gitu. Wow. Malah gue nawarin rumah gue kan, Kris. Iya, lo nawarin, tapi kita kayak, aduh. Saking sempitnya nggak bisa tuh masuknya. Oh menarik menarik banget. Eee, aku jadi penasaran juga nih sama Kak Yunita ya. Tadi kan ada ngebahas harus nge-recall memori-memori Kak Luna gitu kan. Eee, itu menurutku menarik tuh, dari, Kak Yunita sama Kak Derby itu seberapa relate sih karakter ini, karakter Kak Luna dan karakter Danan itu ke, eee, pribadi masing-masing gitu? Apakah mungkin ada kesamaan gitu yang jadinya bikin memainkan karakter ini tuh semakin, gitu? Mungkin bisa dari Kak Yunita dulu? Kita berdua ini memang kami adalah Sandwich Generation ya, Betul. kebetulan. Kami adalah Kak Luna. Kami adalah Kak Luna in real life gitu deh. Mungkin kalau aku kalau tadi lumayan banyak ya karena jadi pas baca tuh aku merasa ini gitu. Oh banyak aslinya. Ah, Kak, kamu agak Kak jauh. Yunita iya. Suaranya kayaknya kecil. Sekarang kedengeran nggak? Sekarang kedengeran, cuma Kak Yunitanya kayak masih jauh gitu.
Oh, Kecil. ini, kamu pakai ini dulu. Gantian. Kamu pakai ini dulu. Oke. Ah, Nah, Ini lebih jelas nggak sekarang? nah, Ah, iya. jelas. Nah, iya, kurangin pas dulu iya. kayak Kaluna Danan. Aku tuh anak bungsu dari 3 bersaudara. Kaluna kan juga kan anak bungsu gitu. Dan kakak pertamaku perempuan. Kakak pertamaku laki-laki kan Indra. Kakak keduaku perempuan Kamala. Dan aku juga bungsu rasa sulung. Kayak dari situ aja udah lumayan kayak apakah Kaluna saya di kehidupan sebenarnya? Itu udah lumayan kayak gitu sih. Terus juga struggle-nya karena nyari rumah itu aku ngalamin itu 4 tahun lalu. Tahu banget rasanya berjuang nyari KPR. Terus juga nyari-nyari rumah yang pas, udah suka tapi nggak jodoh, itu juga aku merasakan. Jadi lumayan lumayan banyak kesamaannya sih kalau aku dan Kaluna. Tadi dengar ceritanya Kaluna nggak? Tadi Kaluna ngomong, Kaluna Yunita ngomong dengar nggak? Dengar. Oke. Oh ya, kalau dari Danan sebenarnya aku justru aku juga ngerasa aku adalah Kaluna sebenarnya. Jadi memang banyak banget pengalaman-pengalaman di hidupku juga yang memang sandwich generation aku ngerasa relate sama Kaluna banget gitu. Mungkin memang beda settingan dan beda level kali ya gitu. Tapi memang aku merasa sangat relate sama Kaluna dan kalau secara karakter sendiri, Danan itu sebenarnya punya banyak banget traits yang sama diri aku pribadi sebenarnya gitu. Secara karakter. Jadi pas pertama kali ketemu sama Sabrina itu kita banyak ngobrol, terus aku bilang sama Sat, sebenarnya karakter mirip banget sama aku gitu secara traits. Jadi menariknya pas kita mulai masuk ke prep, terus reading dan lain-lain itu justru ngedesain karakter Danan supaya tidak menjadi Derby, bukan begitu Sat? Coba mungkin boleh Sabrina tambahin. Betul. Karena takutnya kan kebawa aslinya ya. Cuman sebenarnya menurutku kemiripan traits antara Derby sama Danan tuh juga membantu tapi juga menyulitkan. Dan lucunya memang sebenarnya kan di sini kan aku di aslinya itu aku sama Yanita tuh memang deket banget gitu dan memang aku sama Yanita sahabatan udah lama banget, dia udah kayak adik aku sendiri. Jadi memang beberapa kali memang lucunya sama Sabs itu banyak, ayo habis ini jadi Danan sama Kaluna ya, bicaranya jangan Derby Yunita gitu. Kayak yang adegan apa di kantor lagi ngeliatin Excelnya Kaluna tuh juga spreadsheetnya Kaluna tuh juga kayak beberapa kali ke bawahnya jadi kayak Derby Yunita. Kayaknya tadi masih kalian in real life deh. Karena kan masih cara mau ngomong beda, cara ini beda. Makanya juga kita nyoba apa ya menguatkan karakter Danan juga dengan gestur-gestur yang sebenarnya bukan Derby gitu. Jadi kadang-kadang kita ketika kayak lagi nge-crafting kayak geraknya Danan dan lain-lain, aku akan cross check kayak ini bukan lu kan? Ini bukan Derby kan? Gitu. Seru banget itu, justru kayak Mas Sabs itu kita ngedikan banyak gimmick-gimmick yang emang cara ngomong, cara dia ngelihat orang, cara dia ngeliat Kaluna itu memang didesain banget sama Sab. Jadi emang seru banget sih pas kita develop karakternya Danan. Ini Derby. Tadi di belakang lu suaranya Sevita yang teriak-teriak. Jadi sebenarnya kita sekarang lagi ada di salah satu Discord juga. Kita lagi mau briefing ke teman-teman yang lagi nobar di sini. Gitu. Pantas. Jadi Mestinya lo ajak aja si Vita biar heboh di sini. Vita udah pisah. Oke. Kebetulan bosan yang track itu Yunita sih sebenarnya. Oke. mungkin aku mau bacain pertanyaan teman-teman di Twitter ya. Ada yang nanya nih, mungkin dari Kak Sabrina, mungkin boleh dibahas gitu pemilihan lagunya tuh prosesnya tuh bagaimana gitu, karena lagu-lagunya itu ternyata kan juga lagu-lagu lama gitu, dan bagaimana gitu kok bisa mendapatkan lagu tersebut? Kalau prosesnya tuh memang kita tuh biasanya pas editing gitu juga mencoba mencari kira-kira ada lagu-lagu yang memang bener-bener sesuai nggak ya dengan kebutuhan scene-nya gitu. Jadi diskusi kita juga dari Mbak Alin gitu, editornya juga memberikan masukan juga, Chris juga gitu kita membawa pilihan-pilihan lagu untuk ditempatkan di tempat scene-scene yang butuh soundtrack ini, maksudnya kayak butuh kayak cerita dari sisi lagu karena kan memang
Ya karena aku yang bilang tadi gitu, ada beberapa emang treatment di sini tuh mungkin kayak ada yang ngerasa kayak video klip gitu ibaratnya, tapi itu emang disengaja karena kita pengen meng-capture bagaimana lagu itu menyimpan memori untuk Kak Luna gitu dan, mmm, banyak sih diskusi yang dilakukan gitu untuk menempatkan lagu-lagu dan yang pasti yang kita taruh pada akhirnya di sini tuh yang bener-bener kita semua ngerasa emang bener-bener ngewakilin perasaannya Kak Luna gitu. Jadi tuh ada beberapa lagu yang awalnya aku nggak tahu juga jadi tahu dan kayak aku ngerasa, "Iya bener sih ini betul banget," gitu. Ada juga yang memang kita semua dari awal udah setuju gitu. Pokoknya menarik sih, seru banget sih karena total kita ada 8 lagu kan dengan satu lagu original gitu dan lagu original tuh juga, mmm, mungkin fun fact aja gitu, tadinya tuh kita berpikir mungkin original soundtrack-nya bukan di situ tempatnya untuk adegannya, tapi pas kita pasang, kita coba di situ ternyata malah justru aku tuh momen itu aku sampai nangis di studio. Pas pertama kali aku denger kan pas denger lagu demonya Gita tuh aku nangis di kosan. Pokoknya nangis aja terus hidupnya Sabrina mah. Terus terus tapi pas akhirnya aku coba masukin itu masukin dalam dalam adegan yang tadinya aku pikir nggak di situ tapi aku mau coba, ternyata itu kayak memberikan aku feeling yang klik akhirnya kayak, oke aku dapat, ininya gitu, aku dapat gong klimaksnya dan aku bener-bener ikutan nangis pas lagi mixing gitu. Jadinya kayak bener-bener itu sih menurutku semua lagu yang ada di sini tuh kayak meant to be dan bersyukur banget bener-bener bisa dapet, lagu-lagu dari penyanyi-penyanyi yang luar biasa ini sih gitu. Yang bener-bener yang juga, apa namanya, penyanyinya semuanya wanita kan gitu, jadi bener-bener perspektifnya Kak Luna banget gitu rasanya. Bersyukur sih aku. Iya bener bener banget sih, aku juga baru ngeh ternyata penyanyinya juga semuanya perempuan dan emang sepanjang film pun aku sangat merasakan itu tuh semuanya tuh perspektif Kak Luna aja gitu. Dan itu menurutku menarik banget, keren banget Kak Sabrina. Thank you banget. Terima kasih. Ya aku Dan bersyukur sih semuanya. dan itu tuh, mempunyai semua soundtrack yang dengan suara perempuan tuh udah kita omongin dari awal ya, Bri, ya. Iya, Bahwa kalau yang itu emang kita udah heeh, obrolin. kita omongin dari awal bahwa kok kayaknya agak ganggu ya kalau kita naruh soundtrack ada Dianya suara nama cowoknya laki-laki, nih. Karena heeh. ada beberapa lagu yang kita udah kayak mau coba masukin, tapi dari lagu lagu yang langsung kelok di awal tuh, Kembali Pulang, Suara Kayu. Mhm, itu pertama. Heeh. Jadi kayak, oh terusnya kita ngeliat, kayaknya aneh ya kalau kita denger tiba-tiba di tengah film ada suara cowoknya gitu, jadi bukan representatif Kak Luna lagi. Dan Not Sabrina cuma satu pada saat pemilihan lagu, yaitu dia nggak suka kalau ada lagu ditaruh tanpa konteks. Jadi Mmm. pilih lagunya nggak boleh sembarangan yang kayak, "Nih lagi nomor 1 di Spotify," gue jamin pasti itu langsung ditolak sama Sabrina. Iya, jadi waktu itu kayak, aduh pengen banget emang semuanya kan saya ini ya, aku kan anak drakor banget juga gitu kan ya. Dan selalu kan kayak kalau misalnya kita nonton film drama Korea tuh menurutku kekuatan mereka juga adalah pada soundtrack-nya gitu. Semuanya tuh bisa menceritakan ceritanya dengan menambah kekuatan berceritanya dan juga sangat kayak, apa ya, kayak kayak mewakili gitulah, mewakili suara karakter-karakternya dan aku kayak ngerasa, mmm, kita yang penting sih itu yang dikejar gitu. Jadi instead of instead of kayak yang mana nih yang lagi chart-nya itu ya boleh nggak Kris jangan kayak gitu ya kita ya nanti ya. Pesan dari awal. Gitu. Iya bener banget sih Kak. Jadi satu medium untuk bercerita juga lagu tersebut. Apalagi ya kompleks. Sebenarnya yang paling aku suka tuh kompleksitas cerita ini banyak banget di mana terutama ya wanita-wanita dan juga anak-anak lain yang sebenarnya tuh terluka gitu sama keluarganya. Tapi bagaimanapun juga tetap ada rasa ingin kembali gitu. Ah, keren banget. Nangis nih bentar lagi. Ikutan nangis. Oke.
Wah, Kak Yunitanya ternyata Kak Yunita sama Kak Derbynya harus pamit dulu ya. Oke, sampai jumpa lagi Kak Yunita dan Kak Derby. Terima kasih sudah join. Selamat berjuang di greeting di show terakhirnya. Bye bye Kak Yunita dan Kak Derby. Semangat Yunita dan Derby. Semangat. Tapi yang lucunya juga ya menurut aku, jadi pas ini tuh mau diadaptasi, Mas Kris tuh juga lagi perjalanan cari rumah gitu ya Mas Ya ampun. Kris. Begitu juga dengan aku. Jadi aku kayak mau aku ada stuck masalah di properti juga nggak laku-laku karena suratnya nggak lengkap gitu. Terus pas dikenalin pertama kali sama Sabrina, aku inget banget. Ini menurut aku momen yang aku inget bahkan mimiknya Sabrina. Jadi kayak Mas Kris introduce, Aku tegang iya ini dengerinnya. Sabrina. Ya, Mas Kris bilangin gini, iya ini Sabrina. Apa ya, gue mau buktiin sama dia kalau kita tuh bisa beli rumah. Terus Sabrina ngomong gini, ah kenapa sih kayak gitu? Gue gak percaya bisa beli rumah. Terus aku kayak, oh iya? Wah, sepertinya aku bener-bener ada di tim yang tepat. Kayaknya sampai aku bilang yang kemarin Sabrina, gimana kalau misalnya ini plot twistnya gara-gara bikin Home Sweet Loan jadi beli rumah. Syukur puji Tuhan. Rezeki pengantin baru siapa tahu ya. Gemes. Jadi menurut aku itu bener-bener personal. Makanya setiap orang ngerasa ini tuh ada personal ceritanya. Menurut aku tuh itu bener banget. Makanya kalau misalnya dinonton filmnya itu menurut aku kerasa banget kayak dari hati banget buatnya. Betul, sangat-sangat Dan dari hati. nambahin dikit bahwa jadi lucunya waktu aku nyari rumah, terus aku memutuskan beli karena jujur nggak ada panduan cara membeli rumah gitu. Cuma dari orang bilang ya ini lu nabung, lu siapin DP, lu siapin ini. Tapi kan nggak ada bukti langsungnya ya, kayak hitungannya gimana, duit lo harus ada berapa, dan itu barang termahal yang pernah lu beli seumur hidup lo buat gue gitu. Barang termahal yang pernah gue beli itu iPhone. Terus tiba-tiba disuruh beli rumah kan jomplang ya gitu. Dan lucunya lagi adalah sehari sebelum day one-nya Home Sweet Loan, aku serah terima kunci, rumahku jadi. Bener-bener jadi tiba-tiba harus pergi, balik lagi, besoknya syuting. Gimana Chris? Udah terima kunci kan Sabrina? Udah. Iya gemes banget sih. Terus aku kan sebagai, dan maksudnya gini di film juga aku ngerasa kayak kita harus menempatkan perspektif kayak mungkin nggak semuanya jawabannya dengan membeli rumah, atau misalkan nggak semua orangnya pengen punya rumah, makanya ada karakter kayak Mia gitu kan yang akhirnya dia settle down dengan yang sedikit berbeda gitu dari yang lainnya gitu. Jadi aku sebagai yang skeptis bisa punya rumah di tahun-tahun dekat ini tuh kayak pas diskusi sama Bida juga kayak mencoba menaruh point of view bukan cuman jawaban tiap-tiap orang tuh bukan cuman rumah gitu, mungkin ada yang menemukannya dengan yang lain kayak gitu sih. Dan lucunya kalau Chris pas sebelum day one serah terima kunci, aku pas lagi baru masuk ke sesi post pro, masuk ke EDR dan lain-lain, aku juga tanda tangan kontrak rumah. Jadi kayak kita menjalani proses yang mirip-mirip tapi kayak dua pilihan yang berbeda. Itu lucu banget sih di film ini gitu. Aduh, Kan Bri, kalau 10 juta penonton lo beli rumah Bri. gitu ya emang ya. Aduh, Amin. emang gitu ya. Aduh, pengen sih. Tapi momen pada saat Kaluna ngelihat rumah impian tuh pada saat baca skripnya aku ngomong Sabrina bahwa Bri waktu gue mutusin dari 12-an perumahan yang gue cari, yang gue datengin, ya kayak gini cara ngeliat gue rumah impian kayak oh ini nih rumah buat gue tinggalin seumur hidup gue gitu. Karena udah agent yang ngomong mama apa? Otak gue udah mikir, wah gue Iya, bisa udah ngeliat yang lain dah wah gue udah bisa kayak ngebayangin. gini, wah gue bisa taruh sofa di sini, wah gue bisa santai di Iya. sini. Itu bener-bener persis banget gitu. Mm-mm.
Dan gue pun sebagai yang walaupun nggak beli rumah, tapi kan beberapa kali pernah visit ke rumah kan gitu, kayak pengen lihat gitu. Terus kayak sebenarnya juga mukanya muka-muka kayak Kak Luna gitu, aku menyadari wajahku. Kayak, oh gini ya gitu. Terus kayak reply-reply-nya Kak Luna tuh sebenarnya reply saya juga gitu ke Mbak Feni gitu. Iya menarik ya, tapi mungkin sisi Kak Luna udah punya duitnya, saya belum. Jadi lebih reply mupeng tapi kayak ngeles gitu. Iya menarik ya, pengen sih, tapi nggak bisa, gimana dong Mas? Itu adegan tektokan bersama agensi itu ternyata emang semuanya dari kisah nyatanya Kak Tian sama Kak Sabrina juga ya? Aku rasa Iya. itu kayak mungkin hampir banyak banget orang yang ngerasain hal yang sama kali ya, ketika mereka melihat tempat yang mereka pikir bisa menjadi rumah gitu, menurutku ya. Kayaknya itu another universal experience kayaknya di banyak orang. Iya, betul banget sih. Oke, aku mau bacain lagi pertanyaan dari teman di Twitter nih. Untuk proses castingnya itu susah nggak Kak? Soalnya di keluarganya Kak Luna itu sepertinya mirip-mirip gitu sama satu keluarga. Pas gitu. Gimana tuh, boleh diceritain proses castingnya? Sabrina nanti abis ini nambahin kali ya Bri ya. Prosesnya jujur panjang sekali. Dan aku dan Sabrina beruntung banget punya casting director yang mau memenuhi kebeeman aku dan Sabrina. Dan ini aku dan Sabrina sebelum kita mulai proses casting, kita setuju bahwa tidak ada satupun yang boleh diterima tanpa casting gitu. Karena kita perlu memastikan karakternya benar-benar pas untuk orang ini, benar-benar nggak ada option lain. Jadi semuanya kita panggil untuk casting gitu. Dan banyak banget yang kayak kita benar-benar nilai apakah kita percaya dia orang biasa, apakah kita percaya kalau dia duduk lagi diri di busway gitu. Kalau apakah kita percaya kalau dia kesulitan keuangan di keluarganya gitu. Dan itu benar-benar kita pertimbangin banget sampai kita tuh pada saat penentuan karakter tuh biasanya ya udah, mungkin kalau teman-teman stereotype-nya adalah produser dan director terus deal ke hire gitu. Enggak, tapi ini kita benar-benar kita nonton hasil video casting tuh, bahkan ampe anak produksi nonton, aku konsul ke anak kantor aku nonton video casting, sehingga nggak ada pilihan yang salah gitu dari aku ataupun Sabrina, dan kita mau mendengar masukan dari orang lain, bener nggak ya kita bener ini adalah orang yang tepat gitu. Mungkin Iya, Sabrina mau nambahin? mungkin tambahan kayak buat keluarga tuh yang pasti kita nggak ada satupun yang kita lock sebelum Kak Luna di lock. Jadi memang waktu itu karena prosesnya cukup panjang untuk mencari Kak Lunanya, demikian pula untuk keluarganya gitu. Tapi ya bersyukur puji Tuhan, akhirnya menurutku aku setuju sih sama ini yang kayak Yunita bilang juga, kayak iya ya Kak, ternyata karakter menemukan pemainnya. Iya, aku setuju banget akan hal itu gitu. Karena aku pas akhirnya cast keluarga terbentuk tuh aku benar-benar kayak bisa melihat mereka sebagai satu keluarga, dan aku happy banget sebenarnya dengan semua cast yang terpilih gitu. Pun juga untuk geng kantor gitu sih. Jadi emang kita memang semuanya by casting, dan semuanya sebenarnya pusatnya di Kak Luna sih gitu untuk film ini. Ini ada yang nge-remark juga, keren banget castingnya, soalnya karakter-karakternya tuh bisa kelihatan kayak yang susah, tapi kelihatan nggak susah gitu. Gimana? Ya, lucu banget. Susah-susah nggak susah ya gitu kayak. Gak ada susah tapi kayak nggak susah. Iya, jadi kalau ada modal dikit sebenarnya bisa kelihatan nggak susah sih. Karena kan kadang-kadang kayak kita bilang kita sebenarnya bukan yang nggak good looking, nggak apa, kita cuman Miss Queen aja guys. Kita jadi kurang spending aja karena nggak ada yang perlu di spending. Iya, heeh.
Kayak Kak Luna pada bilang kayak, "Udah ini Kak Luna pakai skincare," tapi kan skincare-nya bukan yang 300.000 kan. Oh, ini fun fact banget tentang Sabrina. Sabrina tuh bener-bener detail tentang harga-harga. Sampai waktu pandemi tuh harusnya kita paling deket kalau dari kosan kita ke Citos, which is gue akuin memang supermarket di situ agak lumayan pricey harganya. Dia minta kita kalau mau bulanan kita ke Lotte. Gue nyebut brand ya? Ya maaf ya, terima kasih Lotte sudah membantu Ya kami di supermarket masa itulah. pandemi. Ya kayak lebih murah. Ini tuh harganya beda 3.000 Chris. Ini tuh harganya segini Chris. Gue kayak, oh oke. Kak Luna adalah aku, guys. Iya, jadi emang pas itu juga kita kayak memikirkan keluarganya juga kenapa bisa jadi seperti itu. Aku ngerasanya kayak karena karakternya juga berusaha kita detailin juga gitu, kayak misalkan Natia gitu, Natia pakai extension sih, tapi extensionnya extension salon mana nih gitu. Secara bulu mata extensionnya gitu. Terus kayak ya beli tas branded yang dia kira harganya segini lagi diskon, padahal sebenarnya mungkin belinya di toko Magic Hibiniu itu tapi KW gitu. Jadi kayak segitunya kita coba crafting. Setelah dapat cashnya juga kita coba benar-benar ngebentuk keluarganya tuh benar-benar keluarga yang orang-orang nyata yang benar-benar bisa kita lihat kalau misalkan kita ngelihat ke sekeliling gitu sih. Iya, yang dimainin sama Ayushita itu Kak Kamala itu aku sering banget lihat sih kayaknya di tetangga. Kakak-kakak galak ya, tapi sayang gitu kan. Iya, kayak udah di rebonding rambutnya tapi tetap Iya, pakai dijepol. bandel. Udah pasrah karena udah bengkok ya Iya. kan. Itu sering terlihat sih emang. Seru sih menurutku membentuk tiap-tiap case-nya juga jadi karakter tuh menurutku suatu perjalanan sendiri yang seru banget sih. Bahkan Iya, dan kemejanya Kanendra aja kita pilih bener-bener ya Chris ya. iya, kayak motifnya nih motif miskin Iya, atau motif orang iya, tajir nggak nih. bisa. Nih kayak belinya harusnya di supermarket department store ini nih, bukan yang ini kelasnya gitu. Jadi kayak seru banget sih. Dan beruntung banget kita punya Haga yang Mbak aktris ya, Bri ya, Iya, untuk membantu kita. Kayak misalnya jedai di tas dan sebagainya, itu attention to detail itu sih yang mungkin ya sebagai penonton nyadar, sebagai penonton enggak, tapi bagi kita kreator kita puas pas ngeliat hasil akhirnya gitu. Aku sih nyadar ya. Love kalau nyadar, love. Seru banget. Oh, iya, aku mau kasih fun fact dikit. Enggak lah. Apa sih namanya? Tadi pas aku Gak apa-apa kali fun fact. enggak, jadi pas aku nonton tadi ada mas-mas di sebelahku itu udah sibuk banget ngebisikin ke pacarnya. Semoga endingnya happy. Semoga happy ending. Ya, fun fact-nya itu, teman-teman. Gemes Banget. Oke, aku sebenarnya pengen ngajak, ada nggak ya teman-teman yang mau ikutan memberikan pendapat. Memberikan perasaan. Boleh loh dibagikan loh, nggak apa-apa loh. Iya, respon terhadap filmnya atau mungkin mau nanya-nanya langsung ke kakak guest speaker, boleh langsung angkat tangan aja ya teman-teman. Nanti bisa dinaikin sama kita buat nanya-nanya gitu. Udah nggak ya, Ceh? Tapi jujur ya, aku pengen ngasih selamat juga ke tim Visinema. Kan banyak banget tuh komen awalnya, Kak, kok Kak Lunanya dekil banget pada bilang gitu kan. Cuma maksud aku Kak Luna tuh nggak dekil karena aku ngerasain waktu aku coba naik kendaraan umum terus gitu ya. Nggak ada yang ngomong sih aku tuh dekil gitu. Tapi pas aku nggak naik kendaraan umum, misalnya udah 2 minggu naik ya ketutup lah ya gitu. Pada bilang, Al kok cerahan ya? Berarti kan kemarin dikit. Iya, mau nggak mau kan polusi Jakarta ya guys ya gitu. Mohon maaf. Tiba-tiba bening gitu kan dengan kehidupan yang kayak gitu. Itu stasiun Tebet aja asapnya kemana-mana itu. Iya.
Itu kita itu sih kayak dan aku ngerasa juga kayak Kak Luna apa namanya benar-benar kayak harus kelihatan realistis dia menjalani hidup yang seperti itu kan gitu. Sama aku juga karena aku juga naik transportasi umum ya ketika lagi sehari-hari kayak gitu pasti ya dibilang berbeda ketika lagi mandi dan dandan di gala kan. Gitu sih. Jadi kalau Luna itu tidak dekil guys, cuma belang aja. Enggak, cuman menurut salah cuman Jakarta, emang kena bukan salah matahari Luna. aja. Karena kan pasti mau sepagi-paginya UV masih rendah kan kalau tiap hari kepapar agak jauh kan pasti akan kena juga ya. Betul. Gitu. Lagian kalau Kak Luna dengan gajinya segitu, terus Benar-benar. kehidupan harus nopang keluarganya, tiba-tiba dia bening, mungkin dia Iya. aneh-aneh guys, bukan Iya benar-benar. bukan Tapi itu juga kita karena kita ini juga kan kayak kita ngobrolin nanya juga ke Almira kira-kira kalau bayangan kamu waktu kemarin pas nulis tuh gaji Kak Luna berapa ya segini. Oh ya kita bayangannya juga sekitar segini. Terus kita Berapa breakdown sih? dengan kehidupan dia kalau dia bawa mobil tiap hari nggak bisa nih kekumpul 300 juta. Jadi kayak ya itu hal-hal kecil yang akhirnya kita memutuskan dia emang dailynya emang pasti naik transportasi umum kecuali kalau lagi emang harus pergi jarak jauh gitu. Iya, soalnya waktu aku bikin novelnya juga aku bikin Excel-nya. Kak Luna nih kira-kira uangnya kekumpul segini dari mana aja. Dari THR, dari dia side job jadi pemotretan lipstick, terus dari kalau misalnya dapat uang cuti dia tabung kayak gitu. Jadi semuanya aku hitung tuh Excel-nya, terus sampai ada gaji-gaji kakak-kakaknya juga aku bikinin Excel-nya. Jadi kira-kira mereka itu berapa ya kekumpul uangnya gitu. Tapi sekarang Excel-nya nggak tahu deh di mana. Katanya pada banyak yang minta spreadsheet-nya Kak Luna ya. Spreadsheet ala Kak Luna. Iya, pada banyak yang minta. Semangat guys. Kalau mau menabung, aku sih tak sanggup. Terlalu jujur. Sabrina danan berarti. Iya, aku danan kan. Oke. Walaupun nggak privilege, tapi danan sedih banget ya. Income Kak Luna, spending Bener-bener. Aduh. Oke, mungkin ada yang mau naik nih dari baru dinaikin jadi speaker, silakan. Akunnya namanya Meh, silakan. Kalau mau curhat barangkali. Halo Kakak Meh. Jadi kita udah Atau mungkin cuma mau minta spreadsheet-nya Kak Luna aja tuh kakaknya. Halo Kak. Ini apakah Apa dari situ? Halo Kak Mei. Mau nanya, mau sharing, mau baca kodam. Nah, sepertinya belum menjawab ya teman-teman. Aduh. Atau mungkin dari kakak-kakak ada yang mau nanya ke Kak Meh? Enggak lah, bercanda saya, sorry. Coba sebenarnya. Atau kita baca-baca lagi nih komen-komen di ya connecting ternyata Kakak Mehnya. Ada Vega. Oke, silakan. Barangkali Kak Vega mau masuk. Halo, suaraku masuk nggak Kak? Masuk. Aman. Enggak sih, aku jadi tadi kayak ngobrolin soal muka dekil tuh agak ke-trigger sebagai budak korporat juga. Jadi, kan aku biasanya emang kadang-kadang pulang ya entah naik Gojek atau naik TJ gitu kan. Terus kemarin kayak, apa namanya, pas lagi jalan mau pulang itu pas mau naik busway tiba-tiba ada temen nyapa tapi sambil di-story-in gitu kayak si Vita. Yang di-posting pas terus ngeliat kayak, kok muka gue kumel banget ya gitu ternyata. Jadi agak relate sih sama Kak Luna, kayaknya ternyata kalau itu bukan gara-gara ya emang di make up-nya gitu, tapi emang emang kenyataannya gitu. Ngelihat orang-orang di busway-nya juga, ya sama kayak saya gitu.
Itu sih satu. Terus, Betul. mungkin pengen tanya soal cerita ya, secara plot. Pasti kan yang namanya film adaptasi screenplay akan beda sama, novel aslinya. Cuman aku ada beberapa hal yang aku tuh kaget banget di akhir, karena emang sebeda itu sama, ending di novel. Kalau Danen dan Kaluna kan emang oke ya gitu, secara message-nya hampir sama gitu. Tapi untuk yang si versi Kaluna ini tuh beda banget. Nah, kira-kira keputusan apa sih untuk membuat si Kaluna ini, decision-nya jadi seperti itu? Itu sih yang aku sempet kayak penasaran banget, Eee, gitu. Sabrina, Bida, mungkin mau menjawab? Iya, mungkin, bisa nanti ditambahin kali ya sama Bida juga gitu. Kalau sebenarnya sih kenapa akhirnya ending-nya menjadi seperti itu, pastinya, mmm, kita mencoba melihat, dan juga sedikit, melihat kemungkinan apa sih yang bisa bener-bener emang menjadi ending-nya gitu secara secara, eee, kemungkinan di sistem ekonomi kita sekarang gitu. Bener-bener waktu itu kayak memutuskan seperti itu juga dengan berbagai pertimbangan apa, kalau misalkan Kaluna melakukan hal yang berbeda atau misalkan memilih untuk tetap melakukan A, apakah dia bisa menemukan needs-nya dia, dan sebenarnya kan memang, mmm, kalau kita ngelihat karakter Kaluna itu ingin mencari rumah itu kan sebenarnya memang dorongan emosional ya, gitu. Maksudnya dalam arti, memang logis tapi didorongnya dengan kebutuhan dia secara emosional di space privasinya dia dan, kenyamanan dan rasa aman dan nyaman yang dia bisa tinggali untuk pulang gitu. Tapi, mmm, dengan eee, ending dengan keluarga seperti itu, needs apa nih? Apakah needs-nya dia masih sama kah? Atau mungkin memang wants-nya dia sama tapi motifnya yang berbeda. Jadi mungkin proses yang dia lalui bisa menjadi berbeda gitu. Kemarin kita sedikit mencoba mencari jawaban apa ya yang terbaik untuk Kaluna di film ini gitu, eee, dan wants needs dia apakah mengalami perubahan atau enggak, itu sih sebenarnya yang mendasari keputusan ending-nya. Bener nggak, Bit? Betul. Iya, sebenarnya kita sempat ada beberapa ending ya, Sap, ya. Jadi di beberapa draft tuh ada beberapa ending yang berbeda gitu ya, dan kita juga percaya banget kalau memang yang namanya kondisi ekonomi tuh kadang struktural gitu loh, gitu. Bahkan, maksudnya untuk kita bisa membeli rumah juga sebenarnya tidak semudah itu kan, gitu. Dan apa namanya, ada perubahan dalam hidup kita juga tidak semerta-merta membuat kondisi ekonomi kita bisa berubah dengan drastis gitu. Nah, terus dari itu waktu itu ngobrol sama Sabrina, ya sebenarnya tuh, gue sih nggak apa-apa ini kata Sabrina ya waktu itu ya, aku ingat banget. Gue nggak apa-apa banget kalau karakter kita nggak berubah gitu. Nah, tapi kita juga mengizinkan karakter kita untuk berkembang gitu. Jadi ibaratnya dia punya growth gitu sepanjang cerita gitu, dan itu yang akhirnya kita mencoba sampaikan di, ending ini gitu. Jadi walaupun memang di tengah kondisi ekonomi yang, quote unquote fucked up ini, maaf ngomong kasar gitu, dia berusaha untuk, punya perkembangan dengan cara dia gitu. Makanya ada, ending tersebut yang kayaknya nggak boleh diomongin ya karena spoiler gitu. Nah, Gitu sih. Tapi gitu sih kurang lebih. dan mungkin aku tambahin dikit kali ya. Mhm. Waktu itu tuh kita memang specifically menanyakan apa sih, what's the win for Kaluna, dan, itu pertanyaan jadi melebar karena Kaluna menang itu seperti apa? Dan apakah Kaluna menang ini jangan-jangan jadi aku, Sabrina, Bida setuju bahwa kita nggak boleh ngasih harapan palsu ke penonton gitu, karena dari awal sampai ending kita sudah menaruhkan semuanya yang dari kita kreatornya relate dan, personal, terus tiba-tiba kita memberikan ending yang quote unquote bahasanya Sabrina dulu menipu gitu. Apakah benar Kaluna menang dengan membeli rumah tapi cicilan 20 tahun gitu? Mhm.
Itu yang kita nggak mau menipu penonton juga dengan, harapan palsu bahwa, "Tenang guys, kamu bisa punya rumah, tapi kamu cuma terikat dengan kontrak bank dan bunga yang naik turun selama 20 tahun," gitu kan itu. Sebenarnya iya, balik lagi ke karena apa nih sebenarnya yang kita cari dari, apa namanya, kisahnya Kak Luna ini, wants and needs-nya dia, dan jatuhnya, kemenangan untuk Kak Luna tuh apa sebetulnya gitu, rumah untuk dia tuh apa, gitu sih. Ih, jadi ingat-ingat masa-masa development. Terima kasih ya Vega udah bertanya. Terima kasih. Gimana Kak Vega? Terima kasih. Terima kasih. Semoga bakat Sudah terjawab? penonton. Terjawab banget sih, aku juga mikir lagi jadi itu make sense sih keputusannya gitu, karena ya tadi, kalau misalkan dibuat seperti terus, ada ekspektasi yang dikecewakan gitu. Jadi masih realistis dan banyak dan sisi realistisnya tuh banyak sih, dari mungkin ending-nya dan dari keputusan si, Kak Lunanya sendiri gitu. Terima kasih udah membuat film ini, semoga sukses, aku ingin nonton lagi. Terima kasih Terima kasih banyak banyak. Vega. Love. Terima kasih Kak Thank Vega. you. Terima kasih Oke. Kak Vega. Karena waktu kita udah mau habis, aku mau membacakan, satu tweet yang menurut aku cocok banget nih buat jadi penutup. Sebelum nanti, Kakak memberikan kata-kata terakhir untuk para pendengar ya. Aku mau Jangan bacain. kata-kata terakhir dong. Bukan kata-kata Kalian terakhir, apa ya, Enggak. kata-kata yang ingin disampaikan lah. Oke, katanya tuh gini, "Kak, makasih ya udah nyiptain film ini. Pacarku pertama kali nangis di bioskop gara-gara, scene, rokok. Dia bilang udah nggak bisa nahan lagi pas scene itu." Begitu, gimana tuh? Mungkin ada Iya, Kalau itu mungkin Sabrina yang bisa bercerita sih. iya. Iya, soalnya aku ada yang rokok. Gimana? Kenapa Almira? Sorry. Iya, soalnya aku di novel nggak Iya, ada kan iya yang benar. rokok. Emang itu sebetulnya scene yang cukup personal ya buat aku ya. Karena sebagai anak IE-team kayak aku pengen apa ya, pengen memperlihatkan gitu karena kan maksudnya banyak orang yang mungkin nanti pas nonton kayak kenapa sih Kak Luna melakukan hal A, B gitu. Kenapa keluarganya itu tuh kenapa ada keputusan-keputusan Kak Luna yang mungkin mereka kayak kok lu masih mau sih atau apa gitu. Tapi aku ngerasa semuanya itu didasarkan dari rasa sayangnya dia sama keluarganya dia dan juga Kak Luna sebagai sosok yang nggak pernah meminta apa-apa ketika dia bisa meminta satu hal apa sih yang dia ingin minta ke orang tuanya gitu. Aku pengen ada in the end Kak Luna itu juga bertumbuh menjadi karakter yang dia mengutarakan maunya dia ke keluarganya dia gitu dan menurutku waktu itu aku diskusi dan aku menaruh si scene itu sebagai bentuk satu-satunya hal yang diminta oleh Kak Luna gitu dan kenapa aku bilang personal karena itu sesuatu yang aku harap aku ucapkan sama papaku waktu itu tapi ya I was too young dan sekarang papaku juga udah nggak ada gitu. Itu seperti kalau misalkan aku bisa kembali ke masa papaku masih ada, apa sih yang pengen aku omongin ke dia gitu, apa sih yang pengen aku minta ke dia gitu. Elah mau nangis deh. Baru gue mau ngomong, jangan nangis Bri, jangan nangis. Gitu. Ya gitulah guys kurang lebih. Jadi memang scene itu ya sangat-sangat itu sih personal buat aku dan juga Yunita kan juga sebenarnya sudah di tim yang sama dan ketika itu tuh dia juga ada sedikit improvisasi yang bikin aku juga makin tolong nggak sanggup gitu. Jadi kayak aku sih happy banget dengan bagaimana hasilnya scene itu dan aku seneng banget juga banyak yang tersentuh dan juga mungkin scene itu bisa jadi apa ya pemicu kita untuk juga lebih jujur ke keluarga kita juga gitu setelah nonton aku ngerasanya
mungkin film ini bisa membawa pesan itu gitu. Thank you, keren banget Kak Sabrina. Please kita Oh. semua jangan menangis, nangis aja nggak apa-apa. Mungkin dari Kak Christian, dari Kak Widya, sama Kak Almira mungkin ada kata-kata penutup ya, bukan terakhir, kata-kata penutup sebelum kita tutup space yang syahdu ini. Kasih tahu ya Bri ya, di sini ya. Apa tuh? 2 mimpi gue. Oh, Nacil. Jadi, memang dari awal aku, membuat Home Sweet Loan ini beda banget dengan project-project aku sebelumnya, bahwa ini hal yang sangat personal. Aku cuma minta, aku sampaikan ini ke Bida sama ke Sabrina, bahwa yang pertama aku pengen punya film drama yang bagus gitu. Dan mungkin setelah ditonton oleh kalian, film ini udah bukan punya aku lagi, udah milik penonton. Aku merasa bersyukur banget bahwa mimpi itu udah tercapai. Dan mimpi kedua adalah, aku bilang sama Sabrina bahwa aku pengen banget, Bri, di project ini dan bareng gue, Sabrina, Bida, dan siapapun yang bekerja di sini, akhirnya punya film box office. Gitu, dan Amin. semoga mimpi keduanya bisa tercapai. Semoga Sabrina akhirnya pecah telur, semoga akhirnya Bida juga pecah telur, mempunyai film di atas 1 juta, gitu. Oh, gemes banget. Nggak mau nyalain mic ah. Bida, gantian. Iya, ini kirain abis ini kamu mau ngomong penglaris. Gitu. Ya aku, pertama aku bersyukur banget bisa kerja sama orang-orang yang sangat passionate, yang karya-karyanya aku ikutin dari awal gitu ya. Sabrina, Christian, sampai Mbak Almira, itu semua karya-karyanya aku baca semua, dan sangat sebuah privilege menurut aku menulis ini, dan aku harap, teman-teman yang menonton ini akhirnya bisa merasakan indahnya pulang gitu, karena kita sering banget kan udah di rumah gitu, pengen pulang padahal udah di rumah gitu. Jadi semoga kita menemukan tempat pulang yang benar-benar nyaman, keluarga yang hangat gitu, dan semoga kita semua dipeluk lewat film ini. Terima kasih. Gue lupa satu hal, pas si Bida ngomong baru ingat. Mungkin teman-teman yang udah nonton, dari semua soundtrack, kita sengaja naruh soundtrack terakhir tuh, judulnya Semoga Sembuh, dari penyanyi soundtrack kita juga, karena apa ya, lagu yang mengiringi untuk credit title, apa ya, kita mikir, apa scoring aja biar hemat budget, tapi akhirnya aku, Sabrina, dan semuanya, memutuskan naruh Semoga Sembuhnya Id Gitaf, karena ternyata, oh iya ya, semua suara Kak Luna, dan akhirnya kita kan pengen ngasih tahu, ini loh harapannya kreator untuk semua yang menonton Home Sweet Loan. Mungkin jawabannya bukan aku, tapi kudoakan semoga semua yang menonton Home Sweet Loan sembuh. Iya. Oh, berat ya. Itulah. Nacil. Aku ya? Harus aku ya? Almira dulu deh. Aku, pengen banget bersyukur, makasih buat Christian yang udah meyakinkan aku, untuk diadaptasi di Visinema dan di bawah proyeknya Christian gitu ya, dan udah memilihkan, orang-orang di tim ini yang luar biasa, menurut aku cocok banget, kayak meant to be for this project. Terus juga untuk cast-nya yang, setiap kali misalnya aku ada misalnya, juga misalnya ada pendapat, Christian juga ada pendapat, tapi maksud aku Christian tuh make sense banget, sehingga aku juga akhirnya, ikut gitu kan. Nah, sebenarnya aku bikin novel ini jujur, punya ketakutan yang sangat besar bahwa, oh, orang akan ngerasain itu terlalu berat gitu, yang mana menurut aku memang masalah hidup banyak orang tuh berat, tapi karena kayaknya hampir semua orang
struggling hal yang sama, jadi kayak, enggak kok semua orang juga bisa, padahal enggak, masalah ini tuh ada, masalah ini tuh ya dimiliki oleh kita semua gitu, sedikit banyaknya yang Kak Luna hadapi tuh pasti ada aja yang kita alami juga. Dari situ aku pengen, apa ya, aku ngerasa gini, aku bisa berbuat sesuatu kok menulis, hal-hal yang mungkin, orang tuh jadi udah capek-capek kerja taunya ketipu beli rumahnya gitu kan, atau mungkin, mereka yang masih perlu, edukasi juga di finansialnya. Jadi aku berharap, banyak juga di konflik orang tua anak itu sebenarnya banyak yang salah paham, padahal sebenarnya mereka tuh satu satu kasih sayang, cuma karena mungkin komunikasi dan juga cara, treat ke anaknya, anak juga ke orang tua ada salah paham sehingga jadi konflik yang besar gitu. Aku harap setelah nonton film ini, orang-orang bisa tervalidasi, "Oh iya ada kok masalah ini," gitu, dan aku menghadapinya dan mereka nggak sendirian, nggak pernah sendirian dan kalaupun misalnya memang ada konflik sama keluarganya gitu, semoga menemukan apa ya, sebuah ketenangan bahwa ya nggak ada yang mungkin niatnya jahat gitu. Dan hopefully pastinya aku bilang gini sih sama yang tadi aku bilang dari awal, semoga, film ini itu jadi banyak, apa ya, berkah buat yang bikin juga. Aku tuh suka Sabrina dari sejak Terlalu Tampan dan aku pernah bilang gini, "Sab, kenapa ya, padahal film-film lo tuh bagus gitu, kenapa belum ada yang box office ya? Semoga ini jadi yang pertama." Oh. Beneran Amin. dari Hope. Sebenarnya sebagai newlyweds gue pengen ngasih hadiah rumah cuma nggak mungkin ya, gimana dong? Iya iya. Makasih. Oh, terharu deh. Iya. Kalau apa ya, aku tuh sebenarnya pertama pertama akhirnya bener-bener setuju setelah baca film ini tuh, baca novel ini, karena aku ngerasa sangat-sangat dekat dengan karakternya Kak Luna yang di posisi itu gitu, dan juga aku bisa sangat-sangat mengerti bagaimana, eee, banyak orang ketika mengalami masalah tuh juga nggak punya tempat untuk bisa mencurahkan perasaan dia dan juga punya punya rasa tenang gitu untuk sekedar melepaskan beban-beban itu juga. Dan aku ngerasa Almira benar-benar ngebawa isu yang sangat penting di sini gitu, isu yang sangat nyata, isu yang sistematik sebetulnya gitu. Dan karena sistematik aku yakin banyak banget yang mengalami hal yang serupa dengan aku dan juga Kak Luna di sini gitu juga. Jadi aku benar-benar berharap film ini bisa merepresentasikan berbagai perasaan itu, bisa membuat, kita semua tahu kalau kita, luar biasa gitu. Maksudnya, kehidupan ini mungkin sesuatu yang berat yang kita nggak bisa minta ditempatkan di posisi yang kita mau gitu selalu gitu. Tapi ketika kita nggak berhenti berjuang dan kita terus hidup dan bahkan, bisa memberi support dan bantuan bagi orang lain itu kita luar biasa. Dan aku berharap, seperti yang tadi udah teman-teman bilang, film ini bukan hanya melepaskan segala perasaan itu dan bisa diterima oleh penontonnya, tapi juga benar-benar merangkul, menghangatkan, memeluk semua yang udah nonton sih. Itu sih harapan aku gitu, benar-benar ini tuh film dari kami, tapi untuk kalian semua juga sebagai sesama pejuang hidup gitu sih. Ah, semoga ya, diterima oleh banyak orang dan semoga juga kesempatannya bisa tayang cukup lama juga di bioskopnya gitu. Ya, Amin. Terima Amin. kasih banyak, aku senang sekali. Oh, senang juga. Senang banget,
Terima kasih banyak Kak Sabrina, Kak Christian, Kak Almira, dan Kak Widya. Aku senang sekali udah bikin space ini bareng kakak-kakak yang ternyata space ini sukses menjadi safe space juga ya untuk kita semua. Semoga semoga kakak-kakak semua pecah telur 10 jutanya. Amin. Amin, amin. Takut. Sabrina punya rumah. Amin. Takut. Pecah telur rumah. Gak apa-apa kalau di sini mimpi nggak harus Iya, tapi aku udah terbiasa mimpi tahu diri kayak Kak Luna gimana dong, Kak? Oke. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Christian, Kak Almira, Kak Widya, Kak Sabrina. Semoga cerita ini sampai ke lebih banyak orang dan usianya panjang di bioskop. Amin. Terima Amin. kasih kembali. Amin. Amin. Terima kasih banyak ya Watchmen. Terima kasih banyak Terima Watchmen kasih. supportnya. Untuk itu aku Terima kasih. izin undur diri dan menutup space ini. Terima kasih. Terima kasih semua yang udah dengerin kita. Bye-bye. Dah. Terima kasih. Ya, untuk teman-teman pendengar juga jangan lupa besok masih ada buy one get one untuk film Home Sweet Loan. Kami berdua izin undur diri teman-teman semua. Selamat malam. Malam, terima kasih. Terima kasih.